wabarakatuh. Eh, saya sebagai anak muda NU ingin mempertanyakan beberapa hal yang terjadi di anggota legislatif hari ini. Sudah 1 tahun gitu AKD ini sudah berjalan, tapi apa hasil yang dilakukan oleh mereka gitu kan, selama ini beberapa hal banyak sekali gitu kan, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kuningan khususnya dalam bentuk kebijakan itu tidak terselesaikan dengan baik gitu kan. Apalagi kemarin saya mendengar adanya perubahan atau bisa dikatakan perubahan AKD dari komisi-komisi gitu kan. Ini menjadi satu pertanyaan, komisi yang kemarin sudah melakukan apa? Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian saya juga ingin mempertanyakan kepada legislatif hari ini gitu kan, sejauh mana gitu kan, khususnya di Bapemperda misalkan, contoh Bapemperda hari ini gitu kan sudah 1 tahun bergerak dan berjalan gitu kan, tidak ada satu kebijakan khususnya kebijakan perda yang baru gitu kan. Bahkan jangankan ngomongin masalah perda yang baru, perda-perda sebelumnya yang sudah dibuat yang tidak ada realisasinya itu tidak sama sekali dikaji bahkan dilaksanakan. Contoh misalkan di di bagian pendidikan dinia, kita melihat perda itu sudah ada dari tahun 2008, tapi mana realisasinya? SMP tidak menerima muridnya masuk ke sekolahnya. Harusnya dalam perda tersebut disebutkan bahwasanya harus menyertai sertifikat dari madrasah diniyah, tapi mana? Tidak ada satupun SMP yang menerima murid dengan alasan atau dengan catatan sertifikat itu. Itu adalah salah satu permasalahan yang terjadi di Kuningan. Saya sebagai anak muda NU menginginkan kepada semua anggota dewan yang 50 itu gitu kan, untuk bekerja lebih keras, untuk bekerja lebih giat, bukan malah melaksanakan atau membuat kebijakan yang sifatnya hanya anggaran saja. Sedangkan anggaran tersebut saya rasa tidak sama sekali menyentuh kepada masyarakat secara langsung. APBD di Kuningan itu merupakan APBD terkecil kedua di Jawa Barat. Kita melihat bagaimana caranya Kuningan di sini gitu kan bisa maju kalau misalkan posisinya seperti ini terus. APBD merupakan stimulan untuk masyarakat Kuningan dalam beberapa kebijakannya yang dituangkan di APBD murni maupun perubahan. Kita melihat beberapa kasus yang kemarin muncul di dewan gitu kan, bahkan ada yang sempat untuk interupsi untuk melaksanakan tatipnya sebagai anggota dewan, tidak dilaksanakan. Ini menjadi satu permasalahan yang perlu kita bergarisbawahi. Artinya sejauh mana dewan bekerja untuk rakyat itu menjadi pertanyaan. Termasuk yang kemarin muncul terkait dengan perubahan dari AKD, alat kelengkapan dewan. Saya mempertanyakan sejauh mana pembahasan ini gitu kan harus benar-benar perlu untuk dilakukan. Apa dasarnya? Apa yang mendasari untuk dilaksanakannya itu? Sedangkan kalau kita melihat yang kemarin saja gitu kan, itu belum melaksanakan apa-apa. Kita lihat di Komisi 1 sudah melaksanakan apa beliau? Sudah membuat kebijakan apa? Tidak ada sama sekali. Komisi 2 juga sama. Kemarin telah melaksanakan hanya RDP dan itu saya rasa kurang lah. Kemudian saya ingin membahas masalah APBD. APBD ini digunakan untuk kepentingan rakyat atau hanya dihabiskan begitu saja? Oleh siapa? Oleh maaf saya ngomong rada kasar, oleh eksekutif maupun legislatif itu sendiri. APBD harus menjadi, tadi saya bilang, menjadi stimulan untuk rakyat, untuk Kabupaten Kuningan, untuk memajukan Kabupaten Kuningan itu sendiri gitu. Karena kita melihat APBD ini kecil, maka saya rasa dewan dalam hal ini gitu kan harus mampu mengelola kebijakan tersebut. Kemudian yang kedua, saya ini mempertanyakan bahwasanya statement tadi ya, pagi Bupati Kuningan dalam hal ini
Aceh Purnama gitu mengatakan bahwasanya tidak tahu tentang perubahan. Oke, saya pertanyakannya, kalau beliau sebagai eksekutif, saya akui memang benar tidak akan tahu, tapi beliau juga merangkap sebagai ketua partai PDI Perjuangan. Artinya beliau juga tahu apa yang akan terjadi di alat kelengkapan dewan, dalam hal ini di DPRD itu sendiri. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.